Ini spesial banget ketemu dengan salah satu alumni dari Teknik Bangunan Kapal, Diploma 3 Teknik Bangunan Kapal, Mas Erpan. Halo Mas Erpan, apa kabar? Halo Pak, Weh, Alhamdulillah kabar baik sangar. Pak. Ini jadi sungkan saya sama seragamnya Mas Erpan ini seragam. Apa yang disengkani Dok sebenarnya? Mantap nih, Mas Erpan. Hari ini kawan-kawan adalah aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Betul ya, Mas Erpan ya? Ya, Tugasnya betul di Pak, mana kalau Mas Alhamdulillah Erpan ini Pak. sekarang tugasnya? Saya sekarang bertugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan di Kepulauan Bangka Belitung Pak. Hmm, Kak Belitung. Oke, oke. Mas Erpan, sebelum kita membahas soal kamu di tempat kerja hari ini, saya ingin kemudian mengulik ya, bagaimana kemudian perjalananmu di Poltera. Nah, Kangen kampus nih, nggak, Mas Irfan nih? wah kangen lah Pak. Udah berapa tahun ya ke sana? Terakhir saya ke sana itu tahun 2021. Terakhir ke kampus. Terakhir, itu terakhir ke Iya, Mas kampus. Irfan Itu lulusan masih tahun zaman berapa, COVID. Mas Irfan? Saya 2017, lulusnya 2017. 2017 dulu. Oke, ini berarti angkatan-angkatan pejuang ini berarti. Mas Irfan, coba Mas Irfan sekarang cerita bagaimana apa yang paling terkesan bagi Mas Irfan selama kemudian kuliah di Poltera. Nah, jadi ini saya ceritakan kenapa saya dulu di Portal Pak ya. Jadi ini cerita ini sedikit yang tahu, bahkan di teman sekelas saya pun itu cuma beberapa kayaknya yang tahu. Jadi dulu itu Pak, saya daftar kuliah itu memang eh, tidak ada niatan kemana gitu. Untuk kuliah pun sebenarnya tidak ada. Hmm. Tapi di detik-detik akhir penutupan pendaftaran, saya kepikir nih, wah kalau saya nggak kuliah mau ngapain kan? Udah bingung juga nih. Ya udahlah, akhirnya saya cari-cari, ternyata banyak banyak yang sudah tutup Hmm. pendaftarannya. Nah, salah satu yang buka itu Poltera pada waktu itu. Cuma saya kan nggak ada modal nih, karena memang sangat mendadak sekali untuk menentukan saya kuliah atau tidak dulu. Nah, pada waktu itu pas malam harinya tuh saya cari-cari website Volterra seperti apa, kampusnya di mana lokasinya. Oke nih, pertama kan informasi dulu kampusnya masih di Surabaya, Pak ya. Ya, waktu itu di Nah, Surabaya. waktu masih di Surabaya dulu, wah, ini saya harus daftar nih. Seingat saya dulu jalurnya tuh saya cuma bisa daftar UMPN, jalur namanya jalur dulu. UMPN tutupnya tanggal 20, saya tanggal 18 malam itu baru cari-cari info. Ya, ya. Nah, akhirnya gerak cepat lah, gerak cepat. Saya punya satu HP dulu, benar satu HP. Masih saya masih ingat Nokia, Nokia apa ya, Nokia jadul lah dulu. Saya langsung jual, saya Jual langsung, langsung berdaftar, jual. berdaftar. Iya, buat perjalanan daftar, Iya, perjalanannya. daftar ke Oke. Polda. Itulah singkat cerita ya, daftar pakai uang hasil jual HP itu tanpa bilang orang tua sebelumnya kalau memang daftar kuliah. Ya udah setelah itu daftar, tes, masuk baru bilang orang tua kalau daftar kuliah diterima di Polera, alhamdulillah. Pada waktu itu alhamdulillahnya dapat beasiswa bidik misi. Alhamdulillah. Dulu bidik misi ya, kalau sekarang kan namanya KEPK ya. Nah, itulah. Dulu bidik misi ya kuliah 3 tahun. Ya alhamdulillah selama 3 tahun tersebut ya memang sangat dibantu lah sama dengan dosen-dosen yang ada seperti itu. Karena kan background saya sebenarnya kan teknik komputer jaringan dulu waktu SMK. Akhirnya ibaratnya kita migrasi lah dari namanya teknik komputer jaringan ke teknik bangunan kapal. Aduh itu sangat jomplang sekali. Mungkin kalau lebih dekatnya harusnya ke teknik listrik Ya. industri ya waktu itu ya. Cuma ya memang ya udahlah komitmen saya memang di TBK. Ya alhamdulillah adaptasinya terbantu oleh dosen-dosen juga seperti itu sehingga ceritanya. Oke, bentar. Apa yang pertama waktu itu Mas Erpan bayangkan ketika kamu memilih program studi teknik bangunan kapal itu? Saya kepikirannya cuma gini sebenarnya. Kalau saya listrik itu kan memang yang memang
eh, kurang passion saja gitu loh menurut saya. Passionnya bukan di listrik, mesin pun juga sebenarnya ya hanya sekedar senang utak-atik saja. Tapi kalau untuk teknik bangunan kapal itu sendiri kan sebuah ilmu yang baru bagi saya ya. Terutama di situ kan saya memang backgroundnya itu dari keluarga petani. Hmm. Tapi kan kalau lihat-lihat dari profil studi juga waktu itu oh, kayaknya jurusan TBK nih yang paling masuk bagi saya nanti untuk masa depannya seperti itu. Ya, Alhamdulillah ya, memang pilihan saya saat ini bagi saya pribadi tidak salah gitu, pilihan yang Oke, tepat. oke, oke. Oke, Mas Irfan, mungkin Mas Irfan bisa jelaskan nih ke masyarakat ya, khususnya adik-adik yang di SMA. Gambaran singkat tentang teknik bangunan kapal itu apa sih, Mas Irfan? Agar mereka itu tidak salah paham tentang teknik bangunan kapal gitu. Nah, kalau teknik bangunan kapal itu sendiri, ya secara keilmuan itu ya tentang konstruksi kapal, tentang teknik pengelasannya seperti apa, bagaimana kita dididik, bagaimana kita diajar dan dibimbing untuk menjadi, banyak ada yang menjadi naval arsitek atau dalam tanda kutip bahasa umumnya itu ya arsitek kapal seperti itu. Ada juga yang berprofesinya sebagai konsultan, ada juga yang sebagai eh, apa namanya welder inspektor seperti itu. Jadi secara garis garis besar itu eh, spesifiknya tentang perkapalan. Tapi untuk nanti menjadi apa setelah lulus dari perkuliahan itu ilmu bekal ilmunya sangatlah banyak lah. Hmm, hmm. Oke, oke. Oke, Mas Erpan kan hari ini sudah menjadi ASN ya di Kementerian Ya. Kelautan dan Perikanan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah kemudian apa yang kampus waktu selama Mas Erpan kuliah itu yang kemudian menunjang sehingga Mas Erpan bisa diterima di tempat itu? Nah, kalau dari segi keilmuan sendiri, ya sebenarnya sangat banyak pada waktu itu ya. Cuma dari sekian banyak mata kuliah, itu memang ada beberapa yang memang saya tekuni spesifik Hmm. khususnya. Nah, yang pertama itu dari ilmu maritim, yang Hmm. pertama tentang ilmu maritim. Kemudian ada lagi itu kalau nggak salah dulu waktu semester 5 itu ada tentang administrasi teknik juga lah, salah satunya seperti itu mata kuliahnya. Jadi memang administrasi itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya teknik. Sekalipun kita itu teknik, tetap harus membutuhkan administrasi. Bahkan sebelum saya di KKP ini sendiri kan saya juga bekerja di sektor swasta Hmm. seperti itu. Oh, berarti sebelum kemudian lulus dari Poltera, Mas Erpan kerja dulu di swasta ya? Di apa? Di galangan Iya, kapal atau apa itu Mas Erpan? iya, saya tuh sejak lulus kuliah emang kerja di swasta. Swastanya itu di PT Ben Santosa yang ada di Hmm. Surabaya dan juga Kamal. Itu ya galangan kapal sendiri. Juga galangan kapal di situ, saya sebagai project estimator waktu itu. Nah, jadi singkat cerita nih, waktu pendaftaran juga mungkin jadi pemicu atau Ya, boleh, penyemangat boleh itu. teman-teman atau adik-adik nanti ya. Jadi pada waktu setelah saya lulus itu, saya dapat informasi bahwa PT tersebut buka lowongan dengan posisinya itu ya tidak disebutkan, tapi posisi yang kosong ternyata waktu itu adalah yang pertama project administrator dan juga junior tim pro atau inilah junior leader lah di situ kan untuk proyek. Di pengumuman tersebut memang terteranya itu D3 atau D4 alumni, boleh saya sebut ya alumni ya, Boleh. alumni mana harusnya ya, D3 atau D4 Politeknik. Di pengumuman itu sangat spesifik. Artinya nggak ada Volterra di situ ya. Nggak ada program. Memang dikunci untuk alumni tersebut. Nah, karena memang infonya di PT tersebut sangat banyak alumni Sudah ada dari kampus kerjasama lah dengan tersebut. perguruan tinggi tersebut gitu ya, Mas Irfan ya. Iya, di situ ya udahlah. Saya dapat info itu, tapi
coba-coba lah daftar, barangkali kan memang kalau memang rezeki saya ya nggak kemana lah. Singkat cerita daftar, meskipun di situ ada kata kunci alumni Volterra atau umum ya, udahlah saya daftar waktu itu, daftar tes. Dari sekian pendaftar, dari sekian pendaftar atau pelamar kerja di situ, mungkin ada 50 sampai 70 orang lah, yang diterima cuma satu. Dari 70 orang itu yang diterima satu. Iya, Dan itu dari Poltera. itu dari Volterra, bukan dari kampus yang dimaksud. Tanpa bermaksud Ya, ya. mengecilkan alumni dari Artinya kampus kan tersebut artinya ya. kan artinya kan menunjukkan bahwa jangan kemudian pesimis di awal gitu. Artinya ketika ada Iya, peluang ya sesempit apapun ya masuk aja ke peluang itu kan gitu ya Mas Erpan yang iya. mau disampaikan lah gitu. Oke, Mas Erpan, eh ini kan sudah berapa tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan Mas Erpan? Saya dari tahun 2022 awal ya, berarti sekarang udah 3 tahun. 3 tahun. Tiga Apa tahun. kemudian mata kuliah yang kemudian yang ini dulu saya pelajari di kampus ini gitu. Ada nggak Mas Irfan selama selama kerja ini? Kalau dari mata kuliah sendiri ya, yang utama itu tentang ya pada umumnya hukum maritim lah, itu penting Hmm, lah karena memang kita bekerja itu lingkungannya di laut ya harus tahu tentang hukum maritim juga seperti itu. Itulah yang penting. Mungkin kalau saat ini spesifiknya hukum maritim itu mata kuliah, bukan bukan judul mata kuliah ya, tapi materinya ada di situ lah. Namanya hukum maritim tuh. Itu penting karena nanti ya dimanapun tempat kita bekerja itu kita harus tahu tentang hukum-hukum tersebut. Apalagi sekarang kan kayak eh, saya kan di hukum kerja kesah bandara nih. Kalau di link kerja kesah bandara itu sendiri ya memang sehari-harinya berkutat dengan kapal dan juga hukumnya gitu loh. Standarisasi kapal khususnya kan, bagi biarpun itu dalam tanda kutip kapal perikanan itu dianggapnya oh mindsetnya kan konvensional ya. tradisional gitu, tapi emang itu ada standarnya sendiri, tidak Hmm. mentang-mentang oh ini kapal tradisional ya udahlah sekedar melaut saja, kan tidak seperti itu. Iya, Mas Irfan, menarik kemudian pertanyaan saya adalah, ini Mas Irfan berarti di Kementerian Pusat berarti ya, Iya, iya di pusat. Kelautan Perikanan. Oke, oke, oke. Oke, Mas Irfan, apa sih kemudian hal terkesan yang sampai saat ini belum bisa Mas Irfan lupakan dari Poltera? Kalau hal yang berkesan sendiri itu sebenarnya semuanya berkesan, Yang terlebih kira-kira yang dosanya. paling berkesan gitu loh, apa yang paling Nah, berkesan? kalau paling berkesan sendiri sih saya masih ingat ya. Dalam tanda kutip ya memang di situ Volterra itu membuka tentunya kesempatan untuk seluruh mahasiswanya memang untuk berkreasi lah di situ. Ya biarpun saya dulu kan juga di TBK, tapi tidak tidak selalu kegiatan yang diikuti itu tentang TBK atau tentang teknik bangunan kapal seperti itu. Boleh kita itu memang dibebaskan untuk mengikuti kegiatan lain Ya. selama itu positif, dan waktu itu memang dukungan dari direksi juga dari pimpinan dari dosen itu sangat membantu. Contohnya pada waktu itu kan memang lagi kita itu merintis namanya mobil listrik ya, mobil listrik, terus kemudian waterbike Waterback ya. seperti itu. Itu kan ada Nah, fotonya Mas Irfan waktu naik waterback itu. Oke, ya lanjut, alhamdulillah lanjut. seperti itu, sangat didukung lah. Tidak hanya ya tidak hanya dari dosen TBK sendiri, tapi dosen-dosen yang lain itu juga welcome juga. Artinya support dosen selama Mas Irfan kuliah itu luar biasa. Artinya mahasiswa itu tidak hanya terpaku terhadap jurusan yang mereka ambil atau prodi yang mereka ambil dan mereka bisa mengembangkan dan bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi lain gitu ya, Mas Irfan. Iya, itulah yang pentingnya namanya kolaborasi. Kalau kita mengedepankan ego jurusan itu susah, kita Ya, nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa bersatu. Memang namanya persaingan itu memacu untuk ya. prestasi, tapi ya di samping itu kita tetap butuh kolaborasi lah, namanya juga untuk menjalin relasi juga antar teman seangkatan ataupun dengan dosen
di luar jurusan. Oke, Dan oke. alhamdulillah masih kontak-kontakan juga sampai sekarang dengan dosen di luar dari Mantap, TBK mantap. sendiri. Oke, Mas Irfan, ini sebelum terakhir ya, apa coba Mas Irfan sampaikan nih kepada siswa SMA khususnya ini ya, eh, pesan Mas Irfan kepada mereka bahwa ya teknik bangunan kapal ini adalah pilihan yang tepat dan memiliki peluang yang besar setelah kemudian lulus. Monggo, Mas Irfan. Ya, jadi saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya, ke adik-adik, bahwasanya kita tuh jangan pesimis, ya, jangan minder dengan jurusan, dengan alma mater kita. Justru yang bisa mengharumkan alma mater kita itu ya kita sendiri, bukan alma mater itu mengharumkan nama kita. Ya, itu mindset yang perlu diubah lah dari adik-adik juga. Nah, kalau untuk peluang kerja di TBK selama laut tidak mengering, kalian masih bisa bekerja di mana pun di laut Mantap. itu. Iya, 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 iya. Oke. Ada lagi, Mas Irfan? Ya, saya salam saja sih dengan dosen-dosen yang di Nah, sana. ini Semoga penting, bentar sehat dulu. selalu. Ini pertanyaan saya. Apa yang mau Mas Irfan sampaikan nih buat para dosen, buat Voltera? Silakan. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak kepada dosen Poltera yang telah membimbing saya khususnya dan rekan-rekan angkatan saya pada waktu itu. Memang tugas dosen itu sangat berat, terutama di angkatan pertama, kedua, ketiga itu yang susah itu merintis dan juga mengenalkan apa itu Poltera, apa itu teknik bangunan kapal dan juga jurusan yang lain. Itulah yang menjadi tantangan. Nah, tapi, terutama bagi dosen pembimbing saya, Ibu Heni Siswanti dan juga Pak Mustain, serta Pak Angga juga, terima kasih telah membimbing saya khususnya selama kuliah di Poltera sehingga saya bisa di tahap yang sekarang. Insya Allah eh, dalam waktu dekat semoga alumni Poltera semakin jaya, ada yang menyusul saya nih di kementerian. Di Kementerian Kelautan Karena dan saya Perikanan. sendiri dari dulu di PT tersebut sendiri di sekarang di KKP juga saya cek di kepegawaian juga masih sendiri juga nih nggak ada kawan nih dari Ya, Opera nih. semoga next selanjutnya banyak dari teknik bangunan kapal yang mengikuti jejaknya Mas Irfan. Amin. Dan jangan lupa main ke kampusnya. Takut lupa jalan pulang gitu loh. Sekarang kampusnya udah beda, udah hijau, kemudian sudah dipaving semua. Kalau dulu kan zamannya Mas Serpan masih ini makadam semua jalannya, iya kan? Nah, iya kalau waktu saya masih kuliah tuh ya mohon maaf ya, Heeh, eh, ya namanya juga masih bangunan kecil, baru, ya betul. kita juga tidak bisa berekspektasi lebih. Tapi terakhir kali saya ke sana tahun 2021 tuh sudah sangat berkembang dan sudah bagus sekali loh menurut Sekarang saya. nambah, sekarang Apalagi nambah tahun hijau ini ya. lagi, Mas Serpan. Iya, Sekarang sudah tumbuhannya udah mulai banyak. Dulu kan gersang. Oke, Mas Irfan, makasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di podcast Portera yang tidak lain kemudian untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa alumni Portera itu banyak kemudian yang sukses dalam karirnya, ada yang kerja di perusahaan, bahkan ada yang ASN. Ini kemudian menghilangkan stigma jelek selama ini bahwa lulusan diploma itu tidak mungkin bisa jadi ASN, tidak mungkin jadi PNS. Nah, ini buktinya. Mas Erpan, alumni Diploma 3 Teknik Bangunan Kapal, hari ini bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat Mas Erpan, sukses selalu karirnya. Oke, nanti terima coba kasih. main ke Poltera. Siap. Oke, sehat-sehat selalu ya, Mas Erpan. Salam Amin. untuk Terima kasih. keluarga. Sehat Terima selalu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mas Erpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.